Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah meridhoi kita pada malam ini untuk melakukan presentasi makalah. Selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang menerang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dan penghormatan saya kepada Bapak Muklis Muhammad Nur LC.MA selaku dosen pengampun mata kuliah tafsir hadis ekonomi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Evi Mardiani. Pada malam ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul produk. Baiklah, pada malam ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul produktivitas. Konsep produktivitas. Konsep produktivitas dalam Al-Quran, dalam agama Islam, tindakan atas sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ashraf Haji Abdurrahman, istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus-menerus tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan yang keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya, serta negara. Ada beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang produktivitas, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 68, Quran Surah Az-Zariyat ayat 22, Quran Surah An-Ankabut ayat 60, Quran Surah An-Nahl ayat 69, dan Quran Surah An-Nahl ayat 65. Definisi produktivitas menurut bahasa. Pengertian produktivitas secara bahasa adalah suatu kegiatan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat bagi dirinya, atau kegiatan yang dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan produktivitas menurut Islam dapat disimpulkan bahwa Anda harus bekerja karena Allah, di mana kegiatan produktif tersebut diganjar dengan rezeki dan juga pahala. Ada beberapa pendapat para ahli tentang produktivitas. Yang pertama, pendapat Encyclopedia Britannia. Yang kedua, pendapat dari Peter Fitzpatrick. Yang ketiga, pendapat dari Jackson Grayson. Yang keempat, pendapat dari Webster. Yang kelima, pendapat dari Paul Mali. Asbabun nuzul dari tentang produktivitas adalah mengenai surah An-Nahl ayat 68 dan ayat 69. Pada ayat ini disebutkan madu. Ibnu Asyur menilai bahwa penempatan uraian tentang susu dan perasan buah-buahan secara bergandengan, karena keduanya melibatkan tangan guna memperolehnya. Susu diperah dan buah-buahan diperah, berbeda dengan madu yang diperoleh tanpa perasan. Al-Baqai berpendapat bahwa karena pembuktian tentang kekuasaan Allah SWT melalui lebah lebih mengagumkan daripada kedua sumber minuman yang disebut sebelumnya, dan karena madu tidak sebanyak kedua minuman sebelumnya. Makna global dari surat An-Nahl ayat 69 dan surat An-Nahl 68. An-Nahl ayat 69 berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 68, Allah mengatakan kepada lebah yang membuat sarang baik di bukit, pohon atau di tempat yang dibangun oleh manusia, yang kemudian dilanjutkan oleh ayat 69 yang menerangkan bahwa dari perut lebah itu mengeluarkan minuman yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penafsiran. Selanjutnya adalah penafsiran. Di sini saya mengambilkan 3 penafsir, yaitu yang pertama menurut penafsiran dari Tantawi Johari, yang kedua menurut penafsiran dari Quraisy Shihab, yang ketiga menurut penafsiran dari Jalalain. Hadis tentang produktivitas. Sahih Bukhari kitab Al-Muzara'ah, bab man kana min ashhadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nomor 2340.
telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al-Azbai dari Atta dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang mempraktikkan pemanfaatan tanah ladang dengan upaya sepertiga, seperempat dan setengah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk cocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak melakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Dan berkata Ar-Rabi'i bin Nafi' Abu Tabah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah dan ladang hendaklah dia garap untuk mencocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah hubungan produktivitas dengan ekonomi. Dalam sambutannya, Menku menyampaikan bahwa produktivitas adalah pendorong utama jangka panjang dan menurutnya masa depan kita akan semakin bergantung pada kebaikan produktivitas multifaktor. Lebih lanjut lagi, Menku menyampaikan bahwa sektor manufaktur sebagai kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Sementara layanan adalah komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, produktivitas melambat kegiatan pertanian sebagai sektor penunjang ekonomi negara. Perdebatan mengenai ukuran usaha tani yang ideal dan aspek ekonomi ukuran usaha tani seringkali membingungkan, khususnya menggunakan ukuran ekonomi sebagai satuan produksinya. Nah, kesimpulan dari makalah ini, produktivitas secara terminologi sangat erat kaitannya bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa produktivitas dalam Islam, khususnya yang dibahas di dalam Al-Quran, merupakan sesuatu konsep yang sangat penting. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, bahwa bagi mereka ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Manusia sebagai tempat kerja untuk tetap produktif harus mampu mendayagunakan sumber tenaga kerja, baik yang terdapat pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator sebagai berikut: kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, efisiensi. Terima kasih. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.